Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragib Gandhi dari Prodi Studi Agama dengan NIM 24101009 akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi pengantar Islam yang diampuh oleh Dr. Andes Muhammad Arif, Magister Agama, yang ditugaskan untuk membedah buku beliau dengan berjudul Urgensi Pesantren dalam Inovasi Pendidikan. Kita akan membedah pada bab pertama yang berjudul dinamisasi dalam pendidikan pesantren. Dinamisasi dalam pesantren. Yang pertama, dinamika masyarakat pesantren. Pola kehidupan sosial pondok pesantren masih menampakkan nilai yang mendukung tiga unsur dinamisasi dalam pesantren. Yang pertama, dinamika masyarakat pesantren. Pola kehidupan sosial pondok pesantren masih menampakkan nilai yang memadukan tiga unsur, yaitu ibadah untuk menanamkan iman, yang kedua tablik untuk menyebarkan Islam, dan yang ketiga ilmu serta amal untuk mewujudkan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Pondok pesantren yang ideal pada era sekarang adalah pondok pesantren yang tetap mempertahankan tradisi dan inovatif, sehingga mampu menjawab dan memberi solusi problem dan kebutuhan masyarakat. Perubahan atau inovasi yang harus dilakukan pesantren untuk memperbaiki kualitas dalam pendidikan di Indonesia meliputi aspek pengembangan meliputi aspek pengembangan teknologi yang digunakan dalam proses pendidikan, sistem pendidikan yang diterapkan, bahkan inovasi yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran, yaitu inovasi mengenai kurikulum, strategi belajar, metode mengajar atau model yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Inovasi yang dilakukan pesantren akan lebih efektif karena memiliki sejarah panjang dan dalam mengelola lembaga pendidikan. Kemampuan melestarikan kultur pesantren merupakan model yang sangat penting dalam langkah-langkah inovasi karena mampu mengakomodatir kemajuan teknologi. Di sisi lain, tetap melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai tradisi kepesantrenan yang sudah ada. Banyak pembahasan tentang inovasi pendidikan yang dalam misalnya perubahan kurikulum dan proses belajar mengajar. Misalnya menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan inovasi seperti tahap-tahapan dalam inovasi, karakteristik inovasi, manajemen inovasi, dan sistem pendekatannya. Carnegie pada tahun 1983 juga membicarakan strategi inovasi yang dikutip dari Chin dan Bane pada tahun 1970, menyarankan tiga jenis inovasi, yaitu power coercive, strategi pemaksaan, yang kedua rasional empirik rasional, dan normatif reedukasis, pendidikan yang berulang secara normatif. Strategi inovasi yang pertama adalah strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan, merupakan sesuatu pola inovasi yang sangat bertentangan. Strategi inovasi yang pertama adalah strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan, merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah inovasi itu sendiri. Strategi ini cenderung memaksa kehendak, ide, dan pemikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya gimana inovasi itu akan dilaksanakan. Kekuasaan memegang peranan yang sangat kuat pengaruhnya dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan kehendak dan pikiran-pikiran dari penciptanya inovasi. Pihak pelaksana yang sebenarnya merupakan objek utama dari inovasi itu sendiri sama sekali tidak dilibatkan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Para inovator hanya menganggap pelaksana sebagai objek semata dan bukan sebagai subjek yang harus diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengimplementasiannya.
Strategi inovasi yang kedua adalah empirik rasional. Asumsi dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam kaitan dengan ini, inovator bertugas memontrifikasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik, valid, dan memberikan manfaat bagi penggunanya. Tujuan utama inovasi yakni meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan, dan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu kiprah pesantren dalam pendidikan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami dan untuk memudahkan dalam mencermati judul serta fokus pembahasan dalam tulis ini, penulis merasa perlu untuk menyampaikan deskripsi tulisan dalam penyampaian buku yang urgensi pesantren dalam inovasi pendidikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aina Ismatul Maula dengan NIM 24101010. Yang terhormat dosen kami Bapak Arif MA, sekaligus dosen pengampu pengantar studi Islam IAIN Kediri. Baiklah, langsung ke intinya. Saya di sini akan membahas tentang satu buku yang sudah dibedah oleh rekan saya Ragib Gandhi. Di sini saya akan bahas buku dari dosen kita, yaitu Urgensitas Pesantren dalam Inovasi Pendidikan. Baik, kita langsung bahas bab 1 yang dipilih oleh kelompok kami. Bab 1 adalah dinamisasi dalam pesantren. Dinamika masyarakat pesantren. Pola kehidupan sosial pondok pesantren masih menampakkan nilai yang memadukan 3 unsur, yaitu ibadah untuk menanamkan iman, tablik untuk menyebarkan Islam, dan ilmu serta amal untuk mewujudkan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Akan lebih efektif lagi karena memiliki sejarah panjang dalam mengelola pendidikan dan kemampuan melestarikan kultur pesantren, merupakan model yang sangat penting dalam langkah-langkah inovasi karena mampu mengkodomir kemajuan teknologi. Di sisi lain tetap melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai tradisi kepesantrenan yang sudah ada dari dulu. Pembaruan atau inovasi yang harus dilakukan pesantren untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu meliputi aspek pembangunan teknologi pendidikan yang diterapkan, bahkan inovasi yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran, yaitu inovasi yang mengenai kurikulum, strategi belajar, pengajar, atau model yang diterapkan dalam pesantren tersebut. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.